Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini hari pertama bulan Agustus 2022. Ya, teman-teman, IHSG-nya hari ini masih kesulitan untuk menembus angka psikologis 7.000, teman-teman ya. Walaupun udah 2 kali dites, ya. Masih kesulitan menembus angka psikologis walaupun sudah 2 kali dites. Hari ini juga adalah rilis inflasi Juli tahun 2022, teman-teman. Inflasinya adalah naik, namun demikian walaupun ini adalah mungkin berita yang kurang bagus, teman-teman, IHSG-nya masih tertolong dengan kenaikan beberapa sektor di IHSG. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, jadi hari ini tuh rilis data inflasi, ini didapat inflasinya adalah naik untuk di Indonesia. Kita akan lihat dulu, ini adalah tingkat inflasi Indonesia per bulan Juli, ini adalah di 4, nilainya nggak kelihatan, 4,91 teman-teman. Kita lihat saja rilis dari ini ya, dari Badan Pusat Statistik. Ini seperti ini. Kita cek dulu. Untuk inflasi year on year 4,94 teman-teman. Inflasi year on year 4,94, inflasi bulanan kenaikannya adalah 0,64. Kalau dari awal tahun year to date itu adalah 3,86. Year to date 3,86%. Kemudian year on year adalah 4,94 atau 12 bulan terakhir, dan untuk inflasi bulan ini adalah 0,64. Kalau kita lihat chartnya adalah seperti ini. Inflasi Indonesia naik ya. Kalau teman-teman yang mau lihat komponen apa sih yang membuat inflasi ini naik, silahkan langsung ke webnya BPS saja. Di situ udah jelas sekali. Summary-nya adalah seperti ini ya. Apa saja yang mendorong inflasi naik saat ini adalah dari makanan, minuman, dan tembakau, kemudian perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kemudian adalah transportasi. Intinya adalah 3 hal itu, teman-teman, yang membuat inflasi Indonesia tinggi. Nah, kemudian ini masalah kota aja. Dan kalau mau lihat detail, silahkan teman-teman download aja langsung, sudah lengkap semuanya. Nah, terkait dengan ini teman-teman, terkait dengan inflasi, ini seperti sebenarnya yang udah saya bahas kemarin, memang selalu penyumbangnya adalah di makanan, minuman ya, apalagi setelah habis lebaran seperti itu, dan juga energi ya, energi. Dari website yang saya baca pun trennya harga energi ini masih akan mendorong inflasi ya teman-teman. Di sini energy price may keep inflation high for years. Jadi harga energi masih memungkinkan untuk membuat masih harga energi yang tinggi ini masih akan menjaga inflasi ini cukup tinggi, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Namun ini adalah berita yang memang sudah dari beberapa bulan yang lalu turun. Yang penting adalah ketika ada inflasi ini tentu sudah ada langkah untuk mengobatinya, yaitu ya salah satunya dengan menaikkan suku bunga. Nah, berarti bulan ini tetap kita masih akan melihat kemungkinan naiknya suku bunga. Kalau di Amerika kan sudah kemarin ya, terus kemudian the Fed-nya udah naik. Nah, di Indonesia sekarang seperti itu, kita masih melihat. Dan karena inflasi Indonesia sendiri juga naik, maka fokus kita adalah kembali lagi ke sektor perbankan. Ya, walaupun sektor perbankan ini laporan keuangannya kemarin mostly bagus-bagus banget, seperti itu ya, mostly bagus-bagus banget. Dan ya kayak BNI tadi juga saya hitung terjadi kenaikan di IPS setengah tahunan di atas konsensus ya, terus kemudian lari naik. Saya sih sempat positioning BNI tapi nggak dapat ya teman-teman, karena harganya lari ke atas. Nggak apa-apa, hanya testing aja seperti itu. Kita lihat kondisi untuk IHSG sekarang ya. Nah, ini adalah kondisi IHSG ya, di mana untuk IHSG itu
ini sudah hari kedua bursa, teman-teman. Kalau saya bicara hari kedua itu adalah hari kedua bursa, jadi minggu nggak dihitung. Di mana untuk IHSG rentang geraknya masih di antara 50 retracement sampai 61 ya. Jadi rentang geraknya adalah di Fibonacci 50 sebagai supportnya itu ada di 6910 itu support Fibonacci-nya, dan untuk support candle-nya adalah di 6950. Resistan dari IHSG jelas sekali langsung ke 6990, teman-teman. Secara tren untuk weekly adalah tren yang lebih jelas, lebih globally seperti itu, lebih apa istilahnya, lebih whole, lebih luas seperti itu. Kita mendapatkan bahwa tren dari IHSG ini masih sangat oke, dan saat ini dia berada di sekitar 6965-an, itu adalah merupakan 23,6 retracement ya dari tren naik ini. Tren naik dari sekitar bulan apa nih? Dari sekitar bulan Mei 2021 naik sampai 7.355, kemudian terkoreksi dan naik lagi. Nilai sekarang dari IHSG ini adalah di sekitar 6965-an. Itu adalah merupakan support pertama. Jadi IHSG-nya masih bagus sekali. Nah, kita lihat dulu untuk saham-saham penggerak indeks, teman-teman. Saham-saham penggerak indeks hari ini kita bisa ngelihat bahwa IHSG jelas sekali diperberat oleh Bank Mandiri, teman-teman, di mana turun 3,6. BRI sendiri juga nggak naik ya, terus BCA sih naik. Kemudian pemberatnya utamanya memang Bank Mandiri, GoTo ya. GoTo-nya di bawah cukup jauh nih, di bawah 300, TPIA juga turun, selebihnya United Third, MTK dan HMSP yang turun. Yang lainnya adalah Astra masih melaju ya. Kemudian nah ini sektor yang di video kemarin saya sampaikan bahwa konsumer itu kemarin kan sudah mulai terbatas banget turunnya dan mulai rebound hari Jumat kemarin. Hari ini masih melanjutkan kenaikannya, yaitu Unilever ya. Kemudian Arto-nya hari ini masih tetap menjaga IHSG. HMSP isi minus tipis, ICBB, Cepin dia menguat, teman-teman ya, menguat. Jadi memang dengan memahami saham-saham penggerak indeks ini, teman-teman sebenarnya bisa mendapatkan satu gambaran penting ya. Jadi kalau saya itu sudah membuat seperti membuat satu peta gerak seperti itu, teman-teman. Nah, jadi saya itu sudah memiliki satu peta gerak saham, teman-teman. Seperti yang saya bahas di sini. Ini adalah ini hafalan saya ya, teman-teman. Jadi di sini saya memiliki hafalan bahwa yang merah ini adalah banking ya. Yang warna merah ini adalah banking, kemudian yang biru consumer, yang hijau adalah batubara tambang, yang biru consumer tadi ya, yang hijau batubara tambang, yang pink adalah sektor ini unlisted ya, artinya dia kadang bergerak sendiri. Nah, dari saham-saham yang saya kotakin ini, teman-teman, memiliki pergerakan yang berbeda. Di sini saya satukan GoTo dengan Arto karena dia kadang geraknya berbeda seperti itu, dan itu biasanya nggak akan bareng. Jadi kalau hari ini kita bisa ngelihat banking sebenarnya banyak yang mulai terkoreksi. Namun demikian, sektor lain yang kemarin terkoreksi hari ini ganti bergerak. Sehingga komposisi dari pergerakan saham-saham ini, teman-teman, yang berbeda-berbeda warna ini ternyata membuat IHSG hari ini nggak turun dalam. Jadi walaupun kalau di judul adalah rilis data inflasinya naik, namun IHSG-nya naik enggak, turun juga enggak. Jadi rentang gerak dari IHSG itu masih dalam koridor yang sama ya, koridor atau rentang gerak yang sama. Jadi seperti ini, kecuali nanti akan ada penjualan saham dalam jumlah banyak ataupun pembelian dalam jumlah banyak, ada kemungkinan IHSG-nya nggak akan kemana-mana kecuali ada dua kondisi tadi, teman-teman. Kecuali ada dua kondisi tadi ya. Oke, berikutnya kita tengok dulu, teman-teman, bursa regional ya. Ini adalah kondisi bursa regional, ini belum saya refresh ya.
Kondisi bursa Amerika sih oke ya, naik 0,9, 1,8 dan 1,42. Nikkei-nya juga hari ini Asianya naik. Padahal kemarin tuh merah ya, dan Eropanya kemarin sih bagus. Saya refresh teman-teman. Nah, saya refresh masih kisaran sama. Untuk DoFood-nya juga masih sama, masih mix ya, seperti itu. Untuk rupiah udah mulai di bawah 15.000 ya. Yang mulai di bawah 15.000, kita akan cek dulu untuk ini teman-teman, untuk ini apa istilahnya? Market luar ya. Tapi dalam chartnya karena lebih enak dilihat. Nah, di sini Dow Jones teman-teman bisa ngelihat trennya sih bagus, masih lanjut naik. Nasdaq juga oke, SP500 juga oke. Ini Hang Seng-nya yang hari ini. Sebentar, Hang Seng-nya closing-nya di 2182, 2182, 2182. Ini Hang Seng-nya Hang Seng-nya tipis aja di sini, ini belum refresh ya teman-teman. Ini belum refresh karena memang ada jeda. Nikkei-nya ada di 27993, kita cek dulu 27993. Nikkei-nya adalah di 27, ya bener ya. Ini composite dan ini adalah Eropa, cukup oke walaupun sempat terkoreksi namun laju naik lagi teman-teman ya. Nah, kita lihat dolar indeks. Ini adalah kekuatan dari dolar indeks. Kekuatan dolar terhadap ini. Indeks dolar rise adalah mengukur performa greenback terhadap 6 mata uang dunia ya. Dia menjauhi rekor tertingginya sekitar 109 kemarin. Ini US 10 bond-nya juga cenderungan turun. Sebenarnya ini kan artinya pemegangnya kan berkurang seperti itu. Jadi sebenarnya sih walaupun isu-isu terkait inflasi masih tinggi, hal-hal terkait inflasi masih tinggi sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan seperti itu. Kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas teman-teman. Kita update dulu untuk harga komoditas. Ini adalah untuk harga crude oil masih belum mampu melewatin 100, kisarannya adalah masih di 96 teman-teman. CPO atau palm oil ini dia udah di 41 ya. Tadi pada masih 42. Jadi memang sudah berhasil naik di atas 4.000 teman-teman. 4.000 nilai psikologis. Namun ini maksud saya udah sampai di 4250-an ringgit tadi. Tapi ini terkoreksi turun ya. Ini saham-saham sawit sih sebenarnya bagus-bagus pergerakannya. Kemudian ini adalah natural gas-nya juga udah mulai terkoreksi ya. Udah mulai terkoreksi. Nah, harga coal hitungannya juga dari kemarin-kemarin dia masih di situ-situ aja, masih di atas 400. Nah, ini untuk harga emasnya teman-teman, ini di atas atau naik dia. Dia kan sempat di 17 sekian gitu. Jadi memang sempat turun dari 1900-an per troy ounce, turun sampai 1.600, $300 baru kemudian naik lagi teman-teman ya. Terus setelah itu adalah nikel. Kita lihat harga logam nikel naik. Emas dan nikel ini pengaruhnya adalah ke perusahaan-perusahaan metal, MDKA, Harum, kemudian Antam, Inco, Tins, dan kita bisa ngelihat memang saham-saham metalnya bagus. Jadi saya positioning juga untuk Antam ya. Perusahaan-perusahaan yang terkait metal teman-teman, dan hasilnya lumayan. Nah, terus kemudian adalah soybean dan corn, di mana ini adalah dua bahan dasar untuk pakan ayam teman-teman. Jadi biasanya kalau harga ini turun, maka dimungkinkan saham-saham ayam ini bisa naik seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk sektor yang bergerak saat ini teman-teman. Sektor yang bergerak saat ini apa saja Pak? Sektor yang bergerak saat ini kita akan lihat dulu teman-teman. Nah, kita lihat dulu untuk sektor yang bergerak saat ini adalah chart up and down. Nah, kita kecilkan dulu. Nah, teman-teman bisa ngelihat bahwa yang banyak turun adalah indeks health dan cyclic. Sebenarnya ini bukan satu hal yang menakutkan, karena justru kadang dari indeks yang turun itu kita bisa dapat peluang tradingnya. Teman-teman bisa lihat misalkan nih, kita urutkan dulu yang paling dalam turunnya adalah indeks health. Nah, kita lihat dulu sahamnya apa. Yang turun banyak adalah SIDO. Nah, SIDO
Sido udah 2 kali ARB teman-teman. Ada apa? Apakah laporan keuangannya jelek? PRDA, PRIM, MT, MH, apakah keuangannya jelek? Nah, mohon maaf saya hari ini lagi nggak enak badan, jadi saya nggak bisa bongkar banyak laporan keuangan. Cuman silahkan teman-teman nanti riset atau saya kalau sempat nanti saya coret-coret. Saya nggak bisa lama-lama ini. Cuman ini Sido udah 2 kali ARB. Nah, kita lihat dulu sekilas ya untuk Sido. Karena bagaimanapun saham yang turun itu tetap ada peluang teman-teman. Nah, ini Sido udah 2 kali ARB. Kita lihat dalam chart weekly-nya. Di weekly-nya coba kita kecilin dulu. Sido ini, oke kita kecilkan dulu untuk Sido. Nah, ini adalah Sido. Wah, ini chartnya memang dia sebenarnya uptrend banget loh weekly-nya. Ini bagus loh teman-teman. Nah, ini bagus loh teman-teman. Ada kemungkinan, ada peluang nih untuk Sido. Silahkan teman-teman yang suka. Nah, kita cari dari tren paling pendek aja dulu. Karena sifatnya trading itu kan dari tren yang paling pendek. Kalau dari sini pun, ya masalahnya ini juga tembus juga teman-teman. Nggak apa-apa kalau dari tren besar, nggak apa-apa kita tarik juga. Ya, ini dia memang tembus 23 teman-teman. 23 supportnya 874 tuh support di 23 monthly. Kalau mau ekstrim di 750. Kemudian ada support di 839 sih. 839 ada banyak sekali support di sini. 839, 770-an. Ya, kira-kira seperti itu adalah weekly dan ini belum tembus. Sebenarnya untuk Fibo trend base belum valid, tapi ya ini untuk kunci aja. Apakah Sido udah 2 hari ARB ini apakah akan lanjut seperti itu? Saya sedia cash juga. Saya memang jarang trading Sido, tapi saya ini adalah oportunis. Artinya bisa dimungkinkan kalau menurut step reading yang saya pantau Sido bagus, mungkin saya akan trading. Nah, kalau dari sini trend base ini belum putus, jadi kita nggak bisa gunain tren ini. Kita gunain yang ini dulu. Ini saya hapus. Kita gunain untuk ini. Nah, ini bisa. Jadi yang ini kita bisa gunain untuk trend base dari hitungan dari Sido ini, teman-teman. Terus kayak kita coba klik di sini. Nah, dia kunci dari Sido adalah di 835, teman. 835 jebol. Teman-teman harus perhatikan targetnya bisa nyampe ke MA 200 weekly di 690. Saya tertarik juga kalau misalkan dia sudah mulai dari rebound. Saya hanya untuk trading cepat aja. Sido teman-teman. Jadi sekali lagi kegunaan kita ngamatin saham yang turun trennya adalah kadang kita mendapatkan peluang dari saham tersebut. Contohnya juga nih Prodia, Prim ya. Kita cek dulu Prodia. PRD ya. Nah, Prodia dia kan secara daily turun. Oh, daily-nya sih belum kemana-mana. Ini secara chart nggak bagus. Jadi saya konsolidasi saya nggak bahas seperti itu. Oke. Kemudian itu inti sekilas saja. Intinya sektor yang saat ini turun adalah health, teknologi. Teknologi tentu karena yang turun banyak adalah GoTo teman-teman. Nah, ada GoTo ya kan, Kios, Run, MCAS. Biasanya kan teknologi kalau turun juga bareng ya, karena memang satu sektor. Kemudian cyclical. Ini Pak, kenapa sih bahasnya kok saham yang turun? Kita mencari peluang. Nah, ini nggak ada, kita stop dulu. Nah, sekarang kita lihat saham yang hari ini naik, teman-teman. Bisa ngelihat dari sektor apa? Transportation. Transportation pasti HAIS ya, teman-teman. Pasti saham yang tadi kenceng adalah HAIS dan SMDR. Ya, ini. HAIS, SMDR, TNCA, Nelly. Kita coba cek dulu sebentar, teman-teman. HAIS. Nah, kita coba tengok dulu pergerakan ini. Saya udah bikin satu tambahan baru teman-teman. Di sini adalah transportation. Kita cek HAIS. Nah, HAIS pernah saya analisa teman-teman ya. HAIS pernah saya analisa di mana dia dalam tren turun ini naik sudah sampai di 50 di 38 retracement. Terus kemudian terkoreksi. Terkoreksinya hanya sampai 23 dan tembus testing 23 lagi 38 lagi sampai 50. Karena dia udah sampai 50, maka targetnya dia udah kecapai. Namun demikian, kenaikan ini adalah percaya diri sekali dan juga didorong volume. Namun volumenya baru sehari, teman-teman. Ini akan bagus lagi kalau misalkan dorongan volume dari HAIS ini naiknya konsisten. Kira-kira seperti ini baru bagus.
Dan ada kemungkinan dia akan men-trigger momentum di atas 100. Itu baru bagus dan nanti MACD-nya jadi akan seperti ini. Jadi akan naik kalau volumenya tumbuh bagus ya. Sekali lagi di situ kuncinya. Untuk highs kita lihat ini cukup oke sih seperti itu. Ya, dalam monthly pun juga masih cukup oke. Itu adalah untuk highs. Nah, berikutnya tadi udah saya sampaikan juga. Saya perkecil dulu. Untuk highs berikutnya itu adalah SMDR. Nah, ini pasti ditunggu-tunggu sama teman-teman. SMDR ini ya kemarin-kemarin kan dia adalah saham yang turun berhari. Kok bisa rebound, Pak? Ya, begitulah teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngelihat saham yang turun itu bukan berarti itu suatu hal yang jelek. Itu kan bisa jadi karena saham itu turun karena ada yang buang barang. Ketika ada buang barang, jumlahnya melebihi bid, ya tentu ARB berhari-hari bisa. Nah, untuk SMDR saya belum cek laporan keuangan. Saya hari ini nggak sempat untuk banyak, tapi coba saya bahas sekilas sih tadi. SMDR sudah mengeluarkan laporan keuangan, teman-teman. SMDR sudah mengeluarkan laporan keuangan dan kondisi dari laporan keuangannya adalah seperti ini. Teman-teman bisa melihat bahwa Q2 2021 adalah 0,007 dan tar dulu teman-teman. Dan Q2 2022 adalah 0035. Artinya dia naik 5 kali lipat. Ya, naik 5 kali lipat. Ininya, nah untuk konsensusnya saya tadi udah cari nggak ada. Naik 5 kali lipat, iya kah itu? Kalau kita coba lihat bandingin. Dari tahun 2022, 46. Di tahun 2022, 46 ya teman-teman. Kan ini teman-teman perhatikan yang ini. Ini kan 46 ke 271. Cek ke kalkulator aja langsung. 46 dikali 5. 230-an. Padahal nyatanya di berapa tadi? 230-an itu kan dolar ya teman-teman. 230-an berarti coba saya cek dulu. 230-an. Dolarnya berapa? 230 rupiah coba ya teman-teman. 0,035 sorry ini nggak kelihatan. 0,035 dolar kan dikali 15. Selisih teman-teman. Ya pokoknya intinya saya sampaikan bahwa dia adalah naik 5 kali lipat. Mungkin saya salah hitung tadi. Jadi dari 0,007 kali 0,035. Data saya tadi di sini itu adalah data dari yang saya ambil dari RTI. Kita gunain ini aja karena ini apa konsensusnya saya nggak dapat. Ya saya nggak dapat. Ada kemungkinan mungkin konsensus di tempat lain mungkin ada tapi saya nggak punya. Nah biasanya di sini juga muncul recommendation untuk SMDR nggak ada juga di sini teman-teman. Di sini maksudnya. Nah di sini di OLT saya juga nggak ada jadi ya sudah saya skip aja. Nah kita bisa ngelihat dari ini sih masih pakai asing Pak. Ya nggak kadang cuma lihat aja. Ini volumenya cukup oke ya. Gerakan volume cukup oke. Nah teman-teman bisa ngelihat ada volume di atas rata-rata harian. Itu adalah untuk SMDR. Nah kemudian adalah TNCA. Kita cek dulu TNCA. TNCA secara daily ini belum pernah saya analisa. Saya skip aja. Saya skip aja. Ya dia masih downtrend sih. Dia masih downtrend. Cuman dia juga masih cukup berat. Nah kita kalau gitu kita cari trend base aja. Trend base-nya ini yang baru kepotong. Jadi sementara kita tarik Fibo-nya adalah dari sini. Jadi dia baru di resistan pertama ya TNCA. Habis TNCA kita gunain ASA teman-teman ya. Kita gunain ASA. ASA masih di bawah sih, masih di 23 sampai 38. Tapi dia tercatat naik kan tadi karena scanner tadi. Temas hitungannya ya hitungannya ini di berapa ini? Di sini kita langsung tarik lagi ke sini. Dia masih di resistan pertamanya.
Oke, kemudian tadi adalah sektor-sektor transportation ya yang bergerak kenceng. Transportation tadi di sini sebentar. Nah, tadi transportation, berikutnya apa? Berikutnya kita ambil ini aja. Gak semua ya, teman-teman. IDX 30, IDX Grow 30, kenapa nggak semua? Karena nanti akan bersamaan. Akan banyak yang muncul bareng. IDX 30 ya. Oke, kemudian di sini BRPT. Ada BRPT, nggak semua teman-teman. BRPT, Antam, Harum. Ini saya analisa BRPT aja ya. BRPT, Harum, Cepin itu soalnya nanti, atau nggak usah deh, saya analisa di nanti aja. Jadi untuk IDX 30 ada BRPT, Antam, Harum, Cepin, Inkotins, Adaro, Medco ya. Ya, seperti itu. Kemudian sektor lain apa sih? Ya ini indeks-indeks aja teman-teman. Oh, basic industry ini ada BRPT juga ini. Ya, oke. Jadi bahasan sektor saham yang bergerak naik dan turun saya cukupkan di sini. Saya akan langsung masuk ke bahasan kumpulan saham ya. Ya, kita akan mulai teman-teman untuk saham sektor banking ya. Nah, teman-teman bisa ngelihat BBNI tadi malam tadi kemarin saya rilis laporannya oke dan di atas ekspektasi sekitar 10%. Pagi tadi langsung lari kenceng kan ke 8 berapa? 800 ya. 800 dari sebelumnya 7950-an. Ya lumayan larinya. Tetapi menjelang siang kan rilis laporan data inflasinya tinggi, jadinya perbankan sepertinya tertekan lagi. Teman-teman bisa ngelihat bahwa BNI masih tertekan. BRI pun sama, Bank Mandiri juga sama. Intinya ya dari kemarin-kemarin memang saya sampaikan tahun ini mungkin untuk inflasinya masih akan tinggi ya. Karena harga energi juga masih tinggi ya. Seperti yang saya sampaikan teman-teman di Reuters tadi, di Wall Street Journal tadi teman-teman. Di berita tadi udah saya sampaikan bahwa trennya adalah untuk inflasi ini remain high atau masih tetap tinggi. Ya dikarenakan karena memang energi price yang tinggi. Ya, seperti yang teman-teman juga lihat dari sini tadi adalah makanan ya. Makanan kan boleh dibilang juga harganya kadang nggak turun-turun dan Lombok pun dalam siklus-siklus tertentu dia juga akan naik dan itu merupakan penyumbang inflasi ya teman-teman. Nah kalau saat ini yang lagi jelas, lagi vibe adalah sektor energi yang memang harga-harga komoditasnya memang masih tinggi ya seperti itu. Jadi pokoknya bahasan tentang energi ini masih menarik sekali. Saya kembali ke sini tadi teman-teman. Bank Mandiri tadi kenapa kita bahas energi tadi? Karena kaitannya ada inflasi. Nah, inflasi di Indonesia masih cukup tinggi, di mana tadi pendorongnya adalah sektor makanan, energi rumah tangga, dan apa tadi? Transportasi udara. Nah, kalau terkait inflasi, mau nggak mau, adalah suku bunga. Suku bunga akan diumumkan minggu ini, bulan-bulan inilah. Dalam 1-2 minggu ini mungkin. Jadi kita masih hati-hati aja. Modenya adalah masih mode trading teman-teman. Modenya adalah masih mode trading. Jadi selalu sedia cash karena itu juga peluang ya sama kayak Bank Mandiri nanti kalau misalkan terkoreksinya dia sampai titik tembak saya akan masuk. Contohnya ini saham dari turun ke bawah naik. Kita coba lihat kira-kira koreksinya di mana sih. Dia udah tembus 23. Nah, kuncinya di 79 ya untuk Bank Mandiri ya. Kalau 79 ini dia bablas, maka targetnya 76. Jadi intinya pokoknya saham-saham banking masih tertekan lagi. BCA, nah BCA beda cerita. BCA ini kan kemarin agak lagging naiknya karena di 7250 dia cukup alot. Ketika saham-saham lainnya smooth, ini BCA-nya malah kemarin boleh dibilang nggak kemana-mana. Nah, ini dia sudah sampai mana kenaikannya. BCA targetnya cukup tinggi memang di 7625 di 50 retracement-nya. Kalau yang lainnya gimana Pak? Yang lainnya ini kadang tuh dia naik nggak ikut, turunnya ikut ya. Jadi naiknya belum kencang memang. Turunnya ikut nanti kalau misalkan banking utama turun. Jadi memang
Mau nggak mau kalau kita trading itu adalah ke leader banking aja, teman. Bank Jabar ini ada upside, teman-teman. Saya belum cek laporan keuangannya ya. Saya belum cek laporan keuangannya. Saya nggak sempat malam ini, badan saya agak capek. Kemarin baru ikut acara keagama, teman-teman, di ini tanam-tanam. Mungkin saya dehidrasi seperti itu. Lumayan ini untuk Bank Jabar, dia bisa menembus resistan pertama, resistan kedua hampir ya, teman-teman. Targetnya tetap di 1390. Kalau yang lainnya Penin Bank ini teman-teman juga banyak yang minta. Nah, Penin Bank ini dia masih mampu ngelewatin resistan pertamanya. Ya, oke. PNBS masih di bawah, teman-teman. Yang lainnya saya skip aja. Nah, untuk bank digital saya masih tetap Arto. Arto is my everyday trading, teman-teman. Since this stock have a wide range, memiliki rentang yang lebar dalam pergerakannya, dan volatility-nya ini saya sangat suka gitu loh. Tentu the more volatile, the more kita harus mengatur manajemen dengan baik, money management dengan baik. BBYB juga sama, ini setelah terkoreksi, retrace, dan ini mencoba tembus testing resist. Seperti itu. Agro saat ini saya udah lepas barang sih, cuman karena dia konsolidasi saya lepas barang dulu. Cuman saya masih akan positioning untuk agro, jadi saya masih selalu melihat. Breeze juga sama, ini dia sudah ketemu di 50, bukan 50, di MA 200-nya. Nah, kalau kita lihat dari dia kenaikan di bawah itu, Breeze itu ada support di 1500, 1512 menarik nih sepertinya, 1512. Ya. Karena di 1512 itu ada ini. Ya, ada support. Kalau yang lainnya sih sepertinya nggak ada yang menarik, teman-teman. Saya sekilaskan aja. Bevin ini masih cukup menarik. Nah, kemarin Bevin ada info, teman-teman ya, ada berita. Coba kita cari beritanya Bevin, kayaknya cukup menarik. Apa ya kemarinnya? Jadi andalan Bang Jago. Ada kok, teman-teman. Nggak ada di sini, cuman silakan search kata kunci Bevin aja, teman-teman. Yang lainnya sih nggak ada ya. Nah, kemudian untuk Astra, teman-teman, hari ini melaju mantap. Ngelewatin 50 retracement. Kalau yang saya lihat, teman-teman, kalau yang saya lihat kemarin di berita terkait otomotif di website luar, itu bahasanya tuh begini. Di saat ini silakan dikoreksi ya, teman-teman. Saya bacanya dari website luar, jadi ini bukan referensi untuk Indonesia, tapi secara umum ya. Bahwa produsen mobil ini kondisi stoknya adalah short atau kurang, kondisi stoknya kurang. Antrian belinya malah meningkat. Jadi harganya meningkat. Ya tentu kalau ada barang langsung disikat kan gitu. Jadi penjualannya memang cukup bagus. Itu website luar ya, teman-teman, bukan referensi untuk Indonesia, sekedar info aja. Nah, ini untuk auto, Astrografia masih belum sih. Untuk United Tractor kan kemarin sempat sentuh di 33. Ya, biarin dulu dia retrace karena kemarin ada kebentuk juga di sini. Ada gap juga. Nah, Pak, selalu pasti ada yang nanya, Pak, gap itu harus ditutup atau enggak? Jadi gap itu tergantung posisinya. Kalau gap itu berada di awal breakout, itu breakaway gap. Kadang tidak perlu ditutup. Tetapi gap ini kan bukan di awal breakout, dia bahkan di akhir dari rentang dari support ke resist. Jadi sangat mungkin dia masih tertutup. Nah, kalau mau ngelihat tertutupnya di mana, ya lihat aja. Dari gerakan dia ini adalah no retracement sampai ke atas, kita cari. Kita hapus dulu. Yang ini kita hapus dulu. Atau kita ini dulu aja deh. Kita hapus saja biar nggak pusing. Nah, ini karena arahnya kita mau mencari support, maka tarik gini. Nah, supportnya dia adalah di 31.800, 30.700 untuk United Tractor. Kemudian adalah sektor consumer, teman-teman.
Nah, consumer ini kemarin kan pada saat bankingnya bergerak, teman-teman. Ternyata konsumernya diem, dan sekarang adalah sudah sekitar 2 hari, karena hari Jumat kemarin saya bahas bahwa konsumer ini udah mulai membaik. Inilah pentingnya kita memahami rotasi sektor, teman-teman. Rotasi sektor. Pak, rotasi sektor pakai apa Pak caranya? Waduh, kalau saya cuman apa adanya ini teman-teman. Jadi saya cuman mengandalkan watchlist saya ini, dan setelah selesai hari itu hari, day to day end of day-nya selalu saya pantau. Saya dapat seperti ini. Akhirnya saya bisa membaca bahwa ketika banking kemarinnya bergerak naik, maka konsumer yang menjadi defensif itu dia diem. Nah, sekarang ketika bankingnya take profit, yang lainnya take profit, IHSG kan kalau yang lainnya ikut take profit, dia kan bisa turun, moodnya nggak bagus, maka majulah roket pendorongnya, yaitu consumer defensifnya. Mayora bagus, udah 2 hari naik. Nah, kembali lagi kalau ketemu seperti ini, teman-teman, ketemu seperti bentuk Mayora ini, tugas kita adalah mencari, karena dia sudah mulai naik, teman-teman. Jadi kita harus mencari resistannya dia. Dimana saat ini dia udah ngetes resistan pertama, targetnya masih di 50 retracement. Indofood ya sama juga, dia rebound juga ini. Nah, ini udah terbentuk pola yang cukup sama, jadi ya kira-kira perkiraannya ini supportnya, ini resistnya gitu. Kalau mau jelas ya 3 tarik Fibo-nya aja seperti ini. Dimana targetnya ya minimal di 7.000 kalau dia lanjut naik. Saya masih belum. Unilevernya, nah Unilever juga sudah terbatas sekali turunnya, teman-teman, istilahnya tinggal naiknya kalau naik ya. Tapi kan sepertinya ini juga peluangnya cukup oke, karena udah 3 hari ini dia di area situ, dan hari ini udah ada percobaan naik, teman-teman ya. Jadi jangan anggap saham yang turun tuh jelek, enggak, belum tentu, karena pergerakannya masih sangat dinamis. Ino turun. Nah, ini juga ICPB, teman-teman. Nanti diprotes lagi ICPB. ICBP ya, ICBP singkatannya apa sih? ICBP, Indofood BP Sukses Makmur. Sido, saya pantau aja nantilah. Biar aja dia turun dulu. Oke, lainnya nggak ada yang menarik. Kemudian sektor energi, Elsa terkoreksi, justru Medco-nya OTW, dia testing 50 retracement, teman-teman. Perusahaan gas, ini udah 3 hari ketemu resistan, ya harga gasnya kan turun. Akranya bagus sih. Ini barang kan kemarin memang ada pergerakan. Di video saya pernah saya bahas ya, yang kemarin tentang ya Akra naik karena memang laporan keuangan ini naiknya bagus ya. Udah saya bahas ya yang di sini ya, Akra ya. Akra yang ini. Akra yang ini ya, teman-teman. Bagus ya. Jadi ini di video sebelumnya bahwa ada kenaikan dari konsensus 32%. Kalau yang belum lihat silakan lihat di video sebelum ini, teman-teman, saya udah bikin untuk teman-teman semuanya. Kemudian sektor sawit. Nah, tadi sawit itu kan sudah naik di atas 4.000 ringgit ya. Tapi ya sudah mulai sedikit turun ya, seperti itu. LSIP oke, tapi ini kok caranya seperti ini. Oh, berarti sempat turun terus naik lagi. Atau sempat naik terus turun ya, gimana nih? Kita cek dulu LSIP di sini. LSIP dia itu, teman-teman, itu open 1275 tapi terus turun. Oh gitu, tapi terus turun. Kemudian LSIP sih gitu ya, masih cukup terjaga sih bergerak. Sekali lagi teman-teman, ini naik terus terkoreksi. Jadi teman-teman harus tarik Fibo-nya. Saya nggak usah tarik, teman-teman udah tahu ya seperti itu. SSMS temu resist balik arah. CSRA lanjut naik, Escrow juga lanjut naik sama juga. Bagus-bagus ini Escrow, Gosco Plantation yang kecil-kecil bagus-bagus ini. Di SNG tapi naik turun lagi nih ya. Kemudian Semar balik arah lagi. Skip aja lainnya. Oh, ini ada NJT. NJT tembus sampai di resistan kedua ya.
Kemudian saham yang terkait coal untuk Harum ada tambahan terkait metal juga. Harum oke, memang ini barang udah bolak-balik saya bahas adalah tinggal naiknya aja. Dan ini sudah mendekati harga saya cut loss kemarin teman-teman. Tapi saya udah ada buyback di bawah. Ya memang saya nggak banyak buyback lagi di saham ini karena sudah keganti di saham lain sih, nggak ada masalah. Intinya cut loss kalau nggak sempat buyback ya buybacknya diganti saham lain nggak apa-apa. Yang masalah adalah kalau nggak ada sempat buyback sama sekali ya jadi real loss. Indo Tambang Raya masih jos gandos teman-teman ya, memang sektor energi jos gandos pokoknya. Adaro juga, PTBA, pokoknya barang-barang seperti ini kalau sekarang sih ya kita nggak usah analisa terlalu dalam lah. Kenapa? Karena dia nggak terkoreksi trennya. Kecuali nanti mulai ada pelemahan, kita siapin koreksi. Toh besok misal pun besok dia ada model-model koreksi baru kita bisa tarik pas marketnya buka. Sementara sih ya saham seperti itu naiknya mau kita hajar kanan nggak mungkin kan. PTBA ini masih temu resistan, KKGI masih temu resistan juga, ini sudah, Indika juga sama, intinya masih pada bagus tapi saya rasa kalau beli memang kita harus nunggu dia retracement dulu. Kemudian terkait metal ini memang kemarin-kemarin nggak bergerak, tapi ketika harga metalnya bergerak, emasnya bergerak, nikelnya bergerak, inilah saatnya mereka bergerak. Antam, saya ada posisi sampai luber-luber sampai margin. Cuman sebagian saya kurangin karena 50 retracement teman-teman. Besok kita ngambil lagi kalau retrace. Tapi trennya ini memang bagus sekali sih, V-shape kalau naik. Inco juga, tapi nggak mungkin saya beli semuanya, jadi saya harus memilih. Ini sih yang jos gandos sih Antam ya, Inco itu juga oke sih, cuman volatilitas cukup tinggi. Tins, MDKA masih temu resistan, DKFT juga melaju mantap lewatin 50 retracement. Nah kalau udah ngelewatin 50 retracement seperti ini teman-teman bisa, ini kan 50 retracementnya dia di sini, udah sampai lah targetnya, baru dicari tren yang lebih tinggi. Target berikutnya di 140 di sini ya. Kemudian sektor telekomunikasi yang kemarin nggak kemana-mana dan malah cenderung terkoreksi. Ini untuk Telkom dia konsolidasi after break udah cukup lama sih. Indosat, nah ini dia barang bagus ya. Setelah break kemarin cukup lama, ini lanjut naik. Saya belum cek laporan keuangan teman-temannya, nggak sempat. Excel sudah mulai ada pergerakan naik. Yang lainnya belum sih. Kemudian yang terkait oil related nih, saya nggak tahu istilahnya apa. Tapi BRPT ini memang sudah saya cus dari dalam saya apa istilahnya? Saya watchlist seperti itu dari lama ya. Dan dia retracement sebentar aja lanjut naik. Ini SA-nya ini terkoreksi. SA tunggu dulu aja lah biar dia retracementnya enak. Kita hapusin dulu untuk SA. SA kan modenya mode koreksi nih teman-teman. Modenya mode koreksi. Kalau mode koreksi seperti ini teman-teman langsung tarik Fibo untuk mencari supportnya dia. Tarik Fibo untuk mencari supportnya dia. Ya kira-kira di sini. Kuncinya di 960. Kalau itu jebol bisa sampai ke 860 teman-teman. TPIA juga masih sama, masih terkoreksi. Kemudian saya satukan ya konstruksi properti tol semen. Konstruksi Adikarya, Wika, PTPP masih belum kemana-mana. Propertinya cukup bagus, sebagian ada Pakuwon ya. Murasis Asri lanjut naik teman-teman sampai target di 50 retracement. Base-nya juga masih cukup oke. Ya, cuman ini untuk properti ini kaitannya selalu dengan inflasi dan suku bunga. Semen masih belum ada yang bagus kecuali SMCB ya. SMCB sih ya silahkan dipantau aja bagi penggemarnya. Transportation tadi udah saya bahas ya teman-teman. Transportation saya bahas di depan. Intinya sih bagus-bagus ya. Udah saya bahas tadi di atas. Jadi kalau mau lihat transportation bahasanya di atas di indeks yang bergerak ya. Media
belum sih, MTK masih belum. Nah, ini MNCN kemarin teman-teman kenceng banget, hari ini juga kenceng juga turunnya. Kemudian terkait basic material, tapi sebenarnya ini juga kaitannya banyak intersection dengan sektor lain. BRPT, Antam, Inco, DKFT kan sudah semua. BEPS kilas saja, CEM enggak. Avia baru ya. Kemudian saham-saham yang biasa saya pantau, Saratoga masih retracement setelah naik kemarin. MTDL ya hari ini lanjut. Nah, silakan teman-teman cek ya MTDL. Silakan teman-teman beri catatan lah MTDL. MTDL cukup bagus ini. Nah, supaya saya juga nggak lupa, saya catat aja deh. Saya catat dulu MTDL. Silakan dicek laporan keuangan. Siapa tahu udah rilis dan bagus. Siapa tahu udah rilis dan bagus. Sebentar teman-teman. Kemudian IMAS ya sedikit ada upside. Ini bisa break nggak IMAS? Kita bikin garis imajiner dulu aja dilewati beberapa titik. Ya kira-kira di sinilah. Masih belum. ASA masih belum, ERA, MTK masih belum, SAME masih belum. Grup Sinarmas masih belum. Lipo masih belum. Perayaman. Nah, perayaman tadi kan tren dari terjadi turning di corn dan soybean teman-teman. Jadi ini cepinnya sih dia mulai ada bergerak, Javanya juga mulai ada. Cuman saya nggak trading sama M ya teman-teman. Cukup susah bagi saya untuk mengikuti pergerakannya. Kemudian terkait farmasi, nggak ada yang menarik ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Ya intinya di 2022 ini saya masih banyak trading ya. Ya kondisinya sih memang akan sangat dinamis, masih akan sangat dinamis karena harga energi itu masih akan mungkin cukup tinggi di tahun ini, dan itu memang masih membuat inflasinya remain the same, masih cukup tinggi. Demikian dari saya, Surya MS Trade & Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.